Di Timur Tengah, ada satu negara yang berkali-kali menjadi sasaran embargo, ancaman militer, bahkan serangan langsung. Namun, ia tetap mampu bertahan. Negara itu adalah Iran. Kekuatan yang membuatnya bisa terus menantang dominasi Barat, bukan jet tempur canggih, bukan pula armada laut modern, melainkan rudal balistik. Senjata ini bukan sekadar alat tempur, melainkan simbol perlawanan dan sekaligus kemandirian. Konflik besar dengan Israel pada tahun 2025 menjadi titik balik. Dunia akhirnya melihat bahwa Iran tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mampu menunjukkan taringnya. Segalanya berawal dari perang Iran-Irak. Saat itu, Saddam Hussein menghujani Teheran dengan rudal Scud. Iran tidak mampu membalas setimpal. Dari pengalaman pahit itulah lahir tekad besar. Iran harus memiliki kekuatan rudal sendiri. Meski terkepung embargo, Iran menemukan jalan. Scud B dari Korea Utara menjadi dasar awal. Dari situ lahirlah keluarga rudal Shahab. Dan Shahab 3 dengan jangkauan lebih dari 1000 km. Memberi Iran kemampuan strategis untuk menjangkau Israel. Sesuatu yang sebelumnya hanya mimpi. Karena akses terhadap jet tempur modern ditutup rapat oleh Barat, Iran memilih jalan berbeda. Mereka menjadikan rudal sebagai angkatan udara mereka. Dengan biaya jauh lebih murah dibanding satu pesawat tempur, rudal bisa diproduksi massal, digerakkan cepat, dan diluncurkan tanpa resiko kehilangan pilot. Strategi ini bukan sekadar solusi praktis, ia adalah doktrin perang asimetris. Biaya serangan yang murah memaksa lawan mengeluarkan biaya berlipat ganda untuk bertahan. Semakin banyak rudal ditembakkan, semakin besar pula tekanan psikologis dan ekonomi terhadap musuh. Inilah cara Iran menyeimbangkan ketidaksetaraan teknologi yang selama puluhan tahun ditanamkan Barat di kawasan. Ketika Israel menggempur fasilitas militer dan nuklir Iran pada Juni 2025, dunia menunggu. Bagaimana Iran akan merespons? Jawabannya mengejutkan. Lebih dari 100 rudal diluncurkan. Tel Aviv dan kota-kota strategis lainnya dihujani serangan. Israel memang memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, tetapi bahkan teknologi itu tidak bisa memberi perlindungan mutlak. Beberapa rudal Iran tetap menembus, beberapa sasaran penting berhasil dihantam. Dan yang lebih mengejutkan, meski Israel mengklaim menghancurkan ratusan peluncur rudal hanya dalam hitungan minggu, Iran sudah kembali memproduksi gelombang baru. Rantai suplai bahan baku yang diduga bisa diputus ternyata tetap berjalan. Fakta ini adalah pesan keras. Bahkan setelah serangan besar, kemampuan produksi Iran tidak bisa dilumpuhkan. Ketahanan Iran tidak berhenti pada kuantitas. Kualitas juga mereka tingkatkan. Tahun 2025, Teheran memperkenalkan Qasem Basir, rudal berbahan bakar padat dengan sistem pencarian optik dan inframerah. Lebih akurat, lebih cepat, lebih sulit dicegat. Kemudian ada Fatah, rudal hipersonik yang menurut klaim Iran mampu melesat lebih dari Mach 13. Walau masih diperdebatkan analis Barat, keberadaannya saja sudah cukup mengguncang perhitungan strategis. Iran juga terus menyempurnakan Khaybar Shekan dan varian lain dengan teknologi navigasi modern, termasuk sistem satelit Beidou dari Cina. Hasilnya, rudal-rudal itu kini bukan hanya bisa mencapai target jauh, tetapi juga menghantam dengan presisi yang semakin tinggi. Di balik kemampuan bertahan ini, ada peran besar
dari mitra strategis Iran. Dari Cina, mereka mendapat akses bahan baku propelan, dukungan teknologi, dan sistem navigasi satelit. Dari Rusia, dukungan politik di PBB, sekaligus transfer pengalaman teknologi rudal, terutama di bidang hipersonik. Kerjasama ini bukan sekadar transaksi, ia adalah simbiosis geopolitik. Iran mendukung Rusia dengan drone dalam perang Ukraina. Sebagai gantinya, Rusia dan China memastikan Iran tidak sendirian menghadapi tekanan Barat. Kombinasi ini membuat upaya Amerika dan sekutunya untuk memutus rantai suplai Iran hampir mustahil berhasil. Bagi musuh-musuhnya, kekuatan rudal Iran menciptakan tantangan berlapis. Serangan massal bisa membanjiri sistem pertahanan paling modern sekalipun. Peluncur mobile sulit dideteksi. Rudal dengan manuver fase terminal atau bahkan hipersonik mengurangi efektivitas intercept. Dan yang paling menyakitkan, biaya pertahanan jauh lebih tinggi daripada biaya serangan. Lebih dari itu, Iran tidak berdiri sendirian. Jaringan proksi seperti Hizbullah, Houthi, dan milisi di Irak maupun Suriah memperluas jangkauan ancaman. Setiap serangan ke Iran bisa memicu gelombang serangan balasan dari berbagai arah. Hari ini, rudal Iran adalah simbol perlawanan, senjata yang lahir dari keterpaksaan, tumbuh di bawah tekanan, tetapi berkembang menjadi salah satu arsenal paling ditakuti di Timur Tengah. Bagi Barat, keberadaan rudal ini adalah dilema yang sulit dipecahkan. Dan bagi Israel, ancaman ini menjadi pengingat abadi bahwa bahkan sistem pertahanan terbaik pun tidak bisa menjamin keamanan mutlak. Setiap kali sebuah rudal Iran melesat ke langit, dunia sedang melihat lebih dari sekadar proyektil. Itu adalah pesan politik, pesan ketahanan, dan pesan bahwa Iran, meski terkepung, tetap berdiri tegak. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.